Pada tanggal 18 Juli 1984 merupakan hari yang buruk bagi pelanggan McDonald. Pencinta McDonald tidak akan pernah lupa dengan kejadian yang tragis ini. Tepatnya di San Diego, California, Amerika Serikat. Sore itu, tiba-tiba datang seorang lelaki ke restoran McDonald, bukan untuk memesan burger ataupun produk McDonald lainnya, melainkan pria ini menembaki para pelanggan yang sedang asik menikmati makanannya secara brutal. Lalu, siapakah pria tersebut? Apakah dia teroris, mafia gangster, atau perampok? Dia adalah James Huberty. Kasus penembakan yang dilakukan oleh James merupakan kasus penembakan yang paling buruk di Amerika Serikat, khususnya di perusahaan McDonald. James Huberty lahir pada tanggal 11 Oktober 1942 di Amerika Serikat. Sebenarnya James ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang inspektorat pengendali mutu. Ibunya adalah ibu rumah tangga yang sangat baik. James juga berasal dari keluarga yang taat agama. Di masa kecilnya, James mengalami hal yang begitu tidak mengenakan. Di usia 3 tahun, James mengidap penyakit polio yang mengakibatkan cacat fisik di kaki James. Di sisi lain, orang tua James harus bercerai karena ego masing-masing dari orang tuanya. Kondisi James waktu itu sangatlah terpuruk. Ditambah lagi ketika dia SD, James menjadi korban bullying di sekolahnya karena keadaan fisiknya yang tidak sempurna. Memasuki usia remaja, James memiliki ketertarikan pada senjata api dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya, yaitu di bidang menembak. Setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya di universitas tahun 1962 dan mengambil jurusan sosiologi, dan disinilah James bertemu dengan wanita yang bernama Edna. Wanita yang akhirnya dijadikan istri oleh James pada tahun 1965. Tidak sampai lulus di bidang sosiologi, James pindah jurusan di lisensi pembalseman mayat di universitas lainnya, dan akhirnya lulus pada tahun 1964 dengan nilai tertinggi. Karir profesional James bisa dibilang cukup sukses setelah menikah dengan Edna. Namun, di sini seorang pastor yang menikahkan James dengan Edna mengatakan bahwa James memiliki konflik batin yang begitu parah. Di antaranya, dia orang yang sangat ragu kepada Tuhan. James juga tidak suka dengan keramaian. Dalam karirnya yang sukses, James juga memiliki 2 orang putri yang bernama Cassandra dan Zalia. Semua orang mengira bahwa James dan Edna memiliki kehidupan yang sangat baik. Tapi bagi Edna sendiri merupakan sebuah musibah, karena James sering melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Edna. Selain itu, James pernah menodongkan pisau kepada anaknya tanpa alasan yang jelas. Pernah sesekali ketika itu James dibujuk oleh istrinya untuk pergi ke psikolog, yang tujuannya untuk bisa meredam jalan pikiran dari James. Tidak hanya itu, James pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada masyarakat setempat. Misalnya, James sering memarahi tetangganya dan membuat keonaran di sana. Dan yang paling menonjol dan di luar nalar, James sangat terobsesi atas kepemilikan senjata api, dan dia juga mempunyai sikap paranoid terhadap terjadinya hari kiamat. Artinya, James di sini suka teori konspirasi. Salah satu teman James yang pernah berkunjung ke rumah James, dia melihat banyak senjata di dinding rumah yang mana senjata itu sudah berisikan peluru. 3 hari sebelum melakukan penembakan di McDonald, James dipecat dari pekerjaannya dengan alasan kinerjanya yang buruk. Padahal, menurut James, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Setelah pemecatannya, James mengatakan kepada istrinya bahwa dia mempunyai kesehatan mental yang buruk. Yang akhirnya 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Juli 1984 atau sehari sebelum terjadinya penembakan di McDonald, James menelpon ke klinik kesehatan di San Diego untuk meminta janji temu yang mendesak. Namun resepsionis klinik kesehatan tersebut memintanya untuk menunggu beberapa jam lagi. Setelah ditunggu dengan James, ternyata tidak ada telepon balik dari pihak klinik tersebut. Dikarenakan pihak klinik tidak percaya dengan James karena dilihat dari riwayat kesehatannya, James tidak pernah masuk dalam klinik kesehatan mental. Di sisi lain, James berbicara secara sopan seperti orang biasanya. Artinya, menurut resepsionis klinik tersebut, tidak ada indikasi bahwa James kesehatan mentalnya terganggu. Malamnya, tanggal 17 Juli 1984, James mengajak Edna atau istrinya untuk bersepeda di taman. Dan ketika malam sudah larut, James menghabiskan waktunya dengan Edna sambil menonton TV. Esoknya, tepat hari Rabu 18 Juli 1984,
James mengajak istri dan anaknya ke kebun binatang di San Diego. Saat James berjalan-jalan di kebun binatang tersebut, James mengatakan kepada istrinya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Edna sungguh tidak mengerti atas ucapan suaminya itu. Ditambah lagi, James mengatakan, ya, masyarakat punya peluangnya. Dan Edna sangat bingung dengan perkataan James yang menurutnya ngelantur. Namun pada waktu itu, sikap James sangat ramah dan tidak terlihat emosional. Setelah dari kebun binatang, James sempat makan siang di sebuah restoran sebelum akhirnya dia kembali pulang ke rumah bersama istrinya. Setelah sampai di rumah, James mengajak Edna masuk ke kamarnya dan mengatakan dengan suara yang lirih dan romantis bahwa James ingin memberikan ciuman selamat tinggal. Lalu dibalas dengan istrinya yang mencium balik James dan bertanya mau kemana hari ini. James menjawab bahwa dia ingin memburu manusia. Lalu James mengambil senjata api miliknya dan membawa sekotak amunisi. James sempat menatap ke arah putrinya yang bernama Zalia dan mengatakan selamat tinggal dan ayah tidak akan pernah kembali. Lalu James benar-benar pergi dari rumah dengan membawa mobil sedan hitamnya yang bermerek Mercury. Dengan mobilnya, James menyusuri jalanan di San Diego, California, dan sempat berhenti di supermarket Big Bear. Lalu, jam 15:56 sore hari itu, tanggal 18 Juli 1984, James tiba di sebuah restoran McDonald di San Diego. Saat itu, terdapat 45 orang pelanggan ditambah kru dari McDonald itu sendiri. Lalu James mulai memasuki restoran McDonald dengan membawa senjata api merek Browning HP 9mm dengan kotak amunisi yang berisi ratusan amunisi. Beberapa menit kemudian, setelah masuk ke dalam McDonald, James mengarahkan pistolnya ke arah karyawan yang berusia 16 tahun bernama John Arnold dengan jarak tembak 15 kaki. Lalu seorang asisten manajer yang melihat James menodongkan pistol ke arah Arnold memberitahu kepada Arnold, "Hei Arnold, orang itu ingin menembakmu." James sungguh menarik pelatuknya, namun apa yang terjadi? Ternyata pistol dari James tidak berfungsi. Saat itu pula manajer restoran McDonald yang bernama Neva mengolok-olok James dan mengira James melakukan sebuah lelucon di restorannya. Setelah itu James mengganti pistolnya dengan yang lain dan James langsung mengarahkan pistolnya ke arah Neva, sang manajer McDonald tersebut, hingga tewas. Setelah Neva meninggal, James lalu menembak John Arnold yang kemudian bernasib sama dengan Neva, yaitu tewas. James berteriak dan menyuruh semua pelanggan dan seluruh kru McDonald untuk tiarap. James juga mengungkapkan kemarahannya dan mengatakan kepada semua orang yang ada di dalam restoran tersebut bahwa kalian adalah babi kotor, bajingan, dan Vietnam. Seorang pelanggan bernama Victor Rivera membujuk James agar stop membunuh siapapun. Namun akhirnya Victor Rivera juga menjadi korban penembakan James. Korban selanjutnya adalah Maria Silva yang tertembak di dada, disusul Claudia Perez yang berusia 19 tahun dengan luka tembak di perut, paha, dan pipi. Kemudian James juga menembak adik Claudia Perez, yaitu Imelda Perez yang berusia 15 tahun hingga meninggal, dan Aurora yang berusia 11 tahun di bagian kaki. Untungnya Aurora langsung dilindungi oleh bibinya yang bernama Jackie Reyes yang akhirnya juga menjadi korban dengan luka tembak 48 kali di punggungnya. Tidak puas sampai di situ, James masih mengamuk dengan menembaki Lawrence, seorang pelanggan McDonald yang bekerja sebagai sopir truk. Selanjutnya, korban dari penembakan yang dilakukan oleh James yaitu Blade Regan dan anaknya Matao yang sedang duduk di taman bermain samping restoran. Dilanjutkan dengan penembakan suaminya Blade Regan yang bernama Ronald, yang pada saat itu melindungi teman dari anaknya yaitu Kate. Tapi apalah daya, Ronald tewas dengan luka di punggung sebanyak 6 kali tembak dan tembus ke badan Kate dan meninggal. Di dekat mereka yang menjadi korban penembakan oleh James yaitu Guadalupe, usia 24 tahun, Gloria Ramirez 25 tahun, Ari Delcy Vargas usia 31 tahun, Hugo Varquez, seorang bankir berusia 45 tahun dengan luka tembak di bagian dada. Panggilan darurat baru dilakukan oleh operator McDonald pada pukul 16.00. Artinya, James hanya butuh 4 menit untuk membantai beberapa orang di dalam restoran McDonald.
Namun pihak kepolisian melakukan kesalahan dengan mengarahkan petugasnya ke McDonald lainnya yang berjarak 3 km dari McDonald tempat kejadian perkara James. Hal ini mengakibatkan keterlambatan penanganan di tempat kejadian perkara. Seseorang yang bernama Astolfo bersama keluarganya sampai di tempat kejadian perkara McDonald. Astolfo mengira pecahan kaca di McDonald itu adalah sebuah renovasi. Astolfo melihat James di dalam restoran yang menduga James hanyalah seorang tukang yang merenovasi restoran tersebut. Tapi akhirnya naas, Astolfo juga menjadi korban dari James dengan luka tembak di kaki, tangan, mata yang akhirnya mengalami kebutaan permanen. Tapi akhirnya Astolfo dan keluarga selamat setelah mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang dekat dengan tempat kejadian perkara. Korban berikutnya ada 3 orang anak yang bersepeda di area McDonald. Dia bernama Joshua, Omar, David, semuanya berusia 11 tahun. Dari ketiga anak itu yang selamat adalah Joshua, sedangkan Omar dan David meninggal dengan luka tembak di tubuhnya. Selanjutnya pasangan lansia yang bernama Miguel dan istrinya bernama Aida. Ketika itu secara tidak sadar Miguel datang ke McDonald dengan membuka pintu restoran untuk istrinya. Namun naas, mereka berdua disambut tembakan oleh James yang akhirnya meninggal dunia. Petugas tiba di tempat kejadian perkara dengan mengerahkan 175 polisi bersama sniper terhebatnya. Mereka melockdown tempat kejadian perkara. Dan awalnya polisi bingung ada berapa pria bersenjata di dalamnya. Yang juga menyulitkan polisi adalah banyaknya pecahan kaca yang berserakan sehingga hal ini tidak membuat polisi lebih fokus dalam memantau pelaku. Seorang pengunjung McDonald tersebut berhasil kabur dari dalam tempat kejadian perkara dan memberitahu kepada polisi hanya ada satu pria yang bersenjata di dalam McDonald. Dalam penyergapannya oleh polisi, James terus melakukan aksinya dan menembaki pengunjung yang masih terlihat. James terlihat berjalan dari counter layanan ke arah drive-in restoran yang membuat seorang sniper dari tim SWAT yang bernama Charles berusia 27 tahun yang posisinya di atap kantor pos tepat di seberang restoran McDonald melihat James dari leher hingga ke bawah tanpa halangan melalui teropong senapannya. Tanpa ragu, Charles menembakkan senapannya dari jarak 32 meter dan tepat mengenai dada James dan akhirnya James tewas seketika. Charles segera menyampaikan kepada petugas lainnya bahwa dia sudah melumpuhkan pelaku. Seorang sersan 1 menit kemudian masuk ke tempat kejadian perkara demi memastikan bahwa pelaku benar-benar mati. Sersan tersebut bertanya kepada gadis yang terluka tidak jauh dari tubuh James, apakah pria yang baru tewas ini adalah seorang pelakunya? Dan gadis itu mengangguk dengan pelan serta menangis. Tercatat, James menembakkan amunisinya sebanyak 257 butir peluru dan mengakibatkan 20 orang tewas. 17 korban tewas di dalam restoran, 3 tewas di area restoran, dan 6 pelanggan dan krunya berhasil selamat setelah masuk ke dalam area bawah tanah restoran. Menurut saksi mata yang selamat, James selalu berteriak bahwa dia tidak pantas hidup dan beberapa kali dia mengatakan bahwa James adalah veteran perang Amerika versus Vietnam. Namun setelah dicek kembali tidak ada data yang menunjukkan bahwa James seorang veteran. Pasca kejadian penembakan itu, McDonald untuk sementara waktu menghentikan iklan produk Burger King di seluruh Amerika Serikat demi menghormati semua korban. Istri James, Edna, beserta anaknya Zalia dan Cassandra pasca kejadian itu mengalami shock berat akibat banyaknya ancaman pembunuhan dari pihak-pihak yang tidak diketahui. Bahkan di sekolahnya, Zalia dan Cassandra menjadi korban bullying yang diakibatkan oleh kasus ayahnya di McDonald. Yang akhirnya Zalia dan Cassandra pindah sekolah menggunakan nama samaran yang dibantu oleh pihak yang berwenang. Honoring the victims of the San Isidro McDonald's massacre who were 712 emergency. 712. I'm taking rounds. We're taking rounds here. Beberapa bulan kemudian, gedung McDonald dibeli oleh pemerintah dan akan dijadikan universitas. Tapi dengan syarat, ada beberapa area yang harus dijadikan sebuah area peringatan atau simbolik bersama nama-nama korban dalam tragedi penembakan itu. Were killed 35 years ago. 21 pillars still stand at the site of the shooting, representing every single one of the victims.